Bagaimana jika perang tidak lagi diperjuangkan demi ideologi, bukan demi kebenaran, bahkan bukan demi kemenangan, melainkan hanya demi kehancuran itu sendiri? Bagaimana jika musuh tidak perlu dikalahkan atau mungkin lebih jauh dari itu, yaitu dihapus? Di titik inilah filsafat nihilisme bertemu dengan perang. Bukan sebagai kecelakaan dan tragedi sejarah, tetapi sebagai konsekuensi logis dari keserakahan manusia. Kata nihilisme berasal dari bahasa Latin, yaitu nihil, yang berarti tidak ada atau kehampaan. Dalam filsafat, nihilisme bukan suatu gagasan tunggal, melainkan kumpulan sikap terhadap dunia yang sama-sama berangkat dari satu keyakinan. Tidak ada makna, nilai, atau kebenaran yang bersifat mutlak. Dalam konteks perang, nihilisme muncul dalam beberapa bentuk utama. Yang pertama, nihilisme eksistensial, nihilisme etis, nihilisme politik. Filsuf Friedrich Nietzsche menyebut kondisi ini sebagai disorientasi mendalam, saat nilai-nilai lama runtuh tanpa ada nilai baru yang menggantikannya. Dan ketika kekosongan ini tidak dihadapi secara reflektif, ia bisa berubah menjadi kekuatan destruktif. Dalam nihilisme politik, perang sering dipahami sebagai kehancuran kreatif. Bukan untuk memperbaiki sistem, tetapi untuk menghancurkan semuanya karena hal itu tidak dianggap lagi sebagai suatu hal yang bernilai. Misalnya, gerakan nihilisme Rusia abad ke-19. Hal itu menjadi contoh awal dari logika ini. Mereka menolak dogma, monarki, moralitas, dan menganggap semua struktur lama bukan sekedar hal yang keliru, tetapi layak dimusnahkan. Nietzsche memperingatkan bahwa ketika manusia kehilangan orientasi nilai, mereka bisa jatuh ke dalam amarah buta. Amarah yang tidak lagi mencari tujuan selain pelampiasan kekuasaan. Dalam kondisi seperti ini, perang tidak lagi soal kepentingan, tetapi soal siapa yang berhak menentukan realitas. Nietzsche menyebut dorongan ini sebagai kehendak untuk berkuasa. Dalam dunia tanpa nilai kolektif, kekuasaan tidak lagi perlu dibenarkan, yang mana ia cukup dilaksanakan. Negosiasi dianggap lemah, dialog dianggap tidak perlu, yang ada hanya pemaksaan kehendak. Dan dari kacamata nihilisme, menghancurkan lawan bukan lagi sarana menuju tujuan, tetapi tujuan itu sendiri. Dalam konflik modern, nihilisme tidak hanya menghancurkan tubuh, tetapi juga makna itu sendiri. Perang berubah menjadi perang melawan fakta, melawan bahasa, melawan kemanusiaan. Kebohongan tidak lagi disembunyikan, tetapi dirayakan. Kekejaman tidak ditutup-tutupi, tetapi dipertontonkan. Kuburan massal bukan sekedar kejahatan perang, tetapi simbol penghapusan total martabat manusia. Nihilisme juga menyerang cara pandang kita memandang masa lalu. Sejarah tidak lagi dipahami sebagai kenyataan, tetapi sebagai alat kekuasaan. Fakta dipilih sesuka hati. Kejahatan lama dihapus, kekerasan dimuliakan. Ketika waktu kehilangan kebenaran, masa depan pun kehilangan arah. Nihilisme pasif muncul sebagai kelelahan jiwa, putus asa, dan fatalisme. Dan di dalam perang, ini tampak pada warga sipil yang kehilangan harapan, tentara yang tidak lagi tahu untuk apa mereka berkorban, atau trauma psikologis yang melampaui luka fisik. Makna kemudian mati, dan selanjutnya tubuh pun menyusul mati. Sebaliknya, nihilisme aktif itu mengubah kehampaan menjadi senjata, yang mana ia berkata, "Jika tidak ada nilai, maka aku bebas menciptakannya melalui kekerasan." Dan inilah logika di balik penaklukan, genosida, dan kekerasan sistematis.
Jadi, bukan ketiadaan makna yang berbahaya, tetapi apa yang dilakukan manusia ketika menyadarinya. Nietzsche pernah mengajukan gagasan yang paradoks, bahwa nihilisme justru bisa menjadi jalan menuju perdamaian. Jika manusia benar-benar sadar bahwa tidak ada nilai mutlak, mungkin manusia berhenti memaksakan nilainya kepada orang lain. Namun sejarah menunjukkan paradoks ini berbahaya, karena lebih sering nihilisme tidak melahirkan kedewasaan, melainkan pembenaran terhadap kekerasan. Perang melahirkan nihilisme. Nihilisme mempercepat perang, sebuah lingkaran yang saling menguatkan. Nihilisme dan perang memiliki hubungan simbiotik. Ketika makna runtuh, kekerasan menjadi mudah dilakukan. Ketika kekerasan dinormalisasi, maka semakin mustahil dipertahankan. Tantangan zaman kita bukan sekadar menghentikan perang, tetapi menghentikan perang terhadap makna itu sendiri. Karena ketika manusia tidak lagi percaya bahwa nilai dan kemanusiaan itu nyata, segala bentuk kekejaman mungkin terjadi. Mungkin makna tidak pernah mutlak, namun tanpa upaya mempertahankannya, yang tersisa hanyalah kekuasaan tanpa batas. Dan menurut kalian, apakah dunia kita hari ini sedang bergerak menuju perang tanpa makna? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jika kamu ingin terus membahas filsafat yang relevan dengan krisis di zaman kita, jangan lupa subscribe dan bagikan video ini. Karena melawan nihilisme bukan berarti menemukan jawaban yang pasti, tetapi menolak menjadikan kehancuran sebagai satu-satunya bahasa manusia.